Masalah bakhil ini, kita masuk ke tema kita. Sebuah dosa yang banyak orang Islam tidak sadari, terjerumus di dalamnya. Teman-teman, kalau saya tanya mau kaya nggak? Mau, cuma 3 orang yang mau. Yang lain tidak mau, suka miskin rupanya. Hah? Mau kaya nggak? Jangan bakhil, resepnya itu. Mau nggak dicintai oleh pasangan, bagi yang sudah menikah, yang bujang-bujang nanti sebentar. Mau nggak teman-teman kalau sudah beristri, istri kita sangat sayang dengan kita. Atau akhwat jadi seorang istri, disayang sekali sama suaminya. Mau? Jangan bakhil. Tidak bisa ketemu teman-teman cinta sejati dengan pelit, mustahil. Mengkhayal. Mau nggak langgeng hubungan kita dalam persahabatan? Jangan pelit, jangan bakhil. Tidak bisa langgeng persahabatan kalau masih perhitungan, nggak bisa. Antum bayangkan kalau antum berteman dengan seseorang, apa saja dia yang duluan ingin membayar, dia yang ingin mentraktir, suka memberikan hadiah. Enak nggak berteman sama orang begini? Nah, jadikan diri antum seperti itu, supaya orang nyaman dengan kita. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian dia mengatakan begini, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau sudah tahu syaratnya? Dia bilang, apa syaratnya? Beliau mengatakan, kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Maknanya apa? Siap, saya pakai uangmu, kamu pakai uang saya. Orang itu mengatakan, saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari orang lain. Begitu prinsipnya. Jadi pondasi dasar persahabatan sejati, dermawan dulu, nggak boleh bakhil. Pondasi dasar rumah tangga langgeng bahagia, dermawan. Partner bisnis, pemimpin dengan bawahannya. Kalau ada pemimpin dermawan, disukai oleh masyarakat, suka bagi, suka memberi. Tapi kalau bakhil, pasti dijauhi. Begitu juga dengan masyarakat. Royal dengan pemimpinnya juga sama. Dan seterusnya. Ini mukaddimah kita untuk memahami teman-teman. Kenapa bakhil itu jadi dosa? Karena memang merusak hubungan dengan Allah. Allah nggak ciptakan kita untuk pelit. Orang Allah aja maha mulia, maha dermawan, suka memberi. Orang kafir pun masih diberi rezeki oleh Allah SWT. Maka ini bisa mengundang rahmat Allah SWT dengan dermawan dan justru murka Allah kalau bakhil. Begitu juga hubungan dengan makhluk itu akan baik kalau kita dermawan dan akan rusak kalau kita bakhil. Jelas sampai sini? Ini pembukaannya. Bagi teman-teman yang masih mengatakan, oh tadi kan temanya bakhil saya sudah tahu. Udah tahu belum ini? Ya. Atau mungkin kebersamaan kita duduk bersama di majelis ilmu ini sepertinya tidak bisa antum beli dengan nilai apapun. Ini hari kiamat teman-teman, kalau antum lihat kesempatan emas yang Allah kasih seperti ini, hadir di majelis ilmu, ibadah bersama, dan seterusnya, sholat berjamaah, apa saja ibadah, kita rasanya ya berharap kembali ke dunia hanya untuk ini saja. Karena nikmatnya. Teman-teman saya tanya, kalau seandainya menit ini antum meninggal, kita meninggal. Saya atau antum, kita meninggal. Lalu kemudian, di saat malaikat maut sudah akan mencabut ruh, dikasih kesempatan. Sekarang Allah memberikan kesempatan kepadamu setengah jam. Masih bisa tambah setengah jam. Apa yang antum lakukan? Hah? Masih cari restoran favoritnya? Masih mau duduk ngobrol sama teman? Buang-buang waktu di mall? Masih mau ribut sama orang? Walaupun orang itu jahat sama kita, masih mau ribut sama dia? Di waktu setengah jam saja. Kita sudah tidak mau. Bahkan kumpul biologi sama istri pun mungkin kita tidak mau. Setengah jam itu, gak bakal kita sia-siakan. Masih mau meeting yang miliaran? Gak ada lagi. Antum ambil ibrah, pelajaran dari situ. Ternyata kalau Allah masih memberikan saya kesempatan setengah jam saja, dan itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan dimajukan, tidak akan diterlambatkan sesaat pun tidak. Tapi ini kita rasionalkan, kalau seandainya Allah kasih kesempatan. Tidak ada lagi orang mau kembali ke makanan favoritnya, biologisnya, nongkrong sama teman-temannya. Lalu apa yang dia mau dalam setengah jam itu?
Dia berharap bisa taubat kepada Allah. Dia berharap bisa sujud. Dia berharap bisa minta maaf dengan orang yang telah dia sakiti. Dia berharap bisa sedekahkan semua uang di rekeningnya. Itu yang antum harap kalau antum meninggal. Nah sekarang mumpung belum meninggal, itu targetnya. Yang lain ini pernak-perniknya itu hiasan dunia. Ini yang kita butuh ini. Kita butuh ini. Maka jadikan diri kita teman-teman seperti calon mayit yang Allah kasih kesempatan hidup. Apa yang antum akan kejar, kejar sekarang. Karena Allah bukan memberikan kita waktu setengah jam sekarang. Allah memberikan antum mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ke depan antum masih hidup. Kesempatan emas memperbanyak amal soleh. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Saya langsung masuk ke dua bab di sini ya. Bab tentang bakhil, pelit, dan bab uqubat bukhul atau hukuman bagi sifat bakhil. Ini dua bab yang beliau pisahkan, tapi kita akan satukan. Seperti biasa saya akan bacakan dulu dalil-dalilnya, kemudian kita akan panjang lebar menambahkan faedah insyaallah. Kalau yang pegang bukunya ada di halaman 86, dosa ini ya. Dalil yang pertama diangkat dalam surah An-Nisa ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil plus lagi menyuruh orang lain berbuat bakhil. Ada orang begitu, dia enggak mau sedekah kepada orang miskin, lalu pas temannya memberi, enggak usah, jangan kasih itu masih mampu. Ngajak orang lain bakhil juga. Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Dusta. Ada orang utang, ada orang minta bantuan, oh saya enggak punya. Padahal punya. Menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kufur nikmat, bakhil, siksa yang menghinakan. Berarti memang dari sini kita sudah pernah jelaskan dosa-dosa besar itu tanda-tandanya adanya ancaman. Apakah laknat, apakah murka Allah, apakah siksa kubur, apakah azab neraka. Nah, itu yang menyebabkan dia ya, jadi dosa besar. Kemudian diangkat juga surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Tentu ini yang kita bacakan dulu dalil yang beliau sebutkan ya. Nanti akan kita coba sistematiskan, lebih di manage sebentar poin demi poin setelah ini insyaallah. Surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Ini lawannya orang bakhil, orang yang dermawan. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin. Setiap terima gaji, setiap ada uang, pasti dia sisipkan tanpa harus tunggu orang minta, sudah disisipkan. Ini yang Allah puji. Saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu ya, yang sebelum pandemi. Waktu itu, kalau sempat ada yang mengikutinya. Jadi beda teman-teman pahala, kita bersedekah pada saat ada orang minta dan kita beri. Beda sekali pahalanya dengan orang yang sengaja keluar mencari orang-orang miskin itu. Kalau antum programnya, poin yang pertama, maksudnya hanya mau bersedekah di saat ada orang minta, maka ini sulit ini. Karena kalau antum tinggal di satu komplek yang elit, keluar dari rumah, lewat security, langsung ke kantor, ataupun antum langsung ke masjid, kapan antum ketemu orang miskin? Tapi poin yang kedua adalah antum yang memprogramkan seperti ayat ini. Melowongkan harta khusus memang untuk orang-orang miskin. Memang sudah disisipkan. Memang sengaja keluar cari orang miskin itu. Itu yang Allah bilang. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin. Yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau tidak mau meminta. Jadi bukan hanya orang minta saja, orang yang tidak minta pun dikasih. Justru ada sebagian orang yang karena punya kemuliaan diri nggak mau minta, padahal dia susah. Nah ini butuh antum cari mereka. Tidak bisa kita tunggu mereka datang, mereka nggak akan datang. Ada orang subhanallah tanggung sekian orang anak, hidupnya susah, rumahnya mungkin di pinggir kali, tapi nggak pernah mau ngemis sama orang. Mulia dia berjualan, dagang. Orang-orang seperti ini butuh dibantu.
Kemudian beliau mengangkat dalil dari Jabir. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sayyidukum ya Bani Salamah?" Siapa pemimpin kalian wahai suku Salamah? Qalu Al-Ja'd bin Qais. Mereka menjawab Al-Ja'd ibn Qais. Ala anna nubakhiluhu. Namun kami mendapatinya bakhil. Qala wa ayyu da'in adwa'u minal bukhul. Maka Nabi SAW mengatakan penyakit jiwa apa yang lebih parah daripada bakhil. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Tapi ketahuilah mulai sekarang aku akan menunjuk pemimpin kalian Tuhan kan adalah Amr bin Jamuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad beliau. Jadi hadis ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, pemimpin harusnya dermawan dan dengan itu dia akan dicintai oleh orang-orang yang dia pimpin. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW di sini menggantikan posisi Al-Ja'd bin Qais. Seingat saya ini salah satu tokoh munafik di zaman Nabi SAW ya. Dia kalau tidak salah yang sempat ikut ke kesepakatan Hudaybiyah, namun dia tidak mau bai'at, janji setia kepada Nabi SAW di bawah pohon, sembunyi-sembunyi di belakang unta merah. Maka Nabi SAW bersabda pada saat itu, semua kalian masuk surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Itulah Ja'd bin Qais. Memang dia punya wibawa, dia terkenal kaya, tapi pelit orangnya. Selain memang dia orang munafik gitu. Maka Nabi SAW menggantinya dengan Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh seorang yang saleh yang mati syahid di salah satu peperangan di masa Nabi SAW. Kemudian di bab setelahnya beliau mengangkat juga surah Al-Imran ayat 180. Ancaman tentang orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dan juga bersedekah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhil itu, yang mereka tidak keluarkan, akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi dia tabung-tabung, simpan-simpan, gak mau keluarin itu akan menjadi siksaan buat dia nanti pada hari kiamat. Juga sebuah riwayat yang diangkat oleh beliau, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Wala tu'i fayu'i Allahu alaiki." Jangan pernah engkau menahan harta, maksudnya bakhil, dalam memberi, sehingga Allah pun akan membalas yang semisalnya kepadamu. Jelas makna lafaz hadisnya. Kalau kamu dermawan, royal di jalan Allah, Allah akan royal kepadamu. Kalau kau bakhil, Allah pun akan tahan. Allah pun akan tahan. Di sini dikatakan, maka Allah akan membalas yang semisalnya kepadamu. Allah juga akan menahan karunia-Nya. Juga dalam hadis yang lain, irdikhi yurdakhu laki. Lapangkanlah dalam memberi nafkah, sedekah, longgarkan sebanyak mungkin, semampu mungkin, akan dilapangkan juga untukmu. Maksudnya Allah akan memberikan kepadamu banyak jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang kau hidupi atau lalui. Juga beliau mengangkat sabda Nabi SAW, hadis yang masyhur riwayat Bukhari, yang kalau pagi hari tiba, maka dua malaikat turun ke langit bumi, ya, kemudian atau ke bumi, kemudian berkata, salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, karuniakanlah orang yang menahan hartanya kerugian, kehancuran, kebinasaan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kehancuran dan kebinasaan di dirinya dan hartanya. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan wa'ati munfikan khalafa, dan berikanlah orang yang berinfak pengganti. Nah ini dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sebenarnya teman-teman sekalian, dengan cukup membacakan dalil ini sudah cukup bagi kita. Karena sangat jelas ayat-ayat Al-Qur'annya, hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi insya Allah kita akan coba tambahkan dengan beberapa informasi, semoga ini akan menambah ilmu buat kita.
Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Abu Hatim rahimahullah. Ini tambahan informasi, kita sudah mulai tambahkan faedah-faedahnya. Beliau mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa atau barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, ranting pelit, dari semua lini kehidupannya. Ada orang dermawan di satu sisi tapi pelit di satu sisi. Sama saja, dia seperti sedang bergelantungan di ranting-ranting yang membawanya ke neraka. Kata beliau, sedangkan ranting-rantingnya, banyak aktivitas kita, ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting pelit atau bakhil itu, niscaya akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Jadi artinya tidak boleh kita dermawan satu sisi, pelit di satu sisi. Memang sekaligus, sekalian. Mau jadi dermawan aja, nggak usah setengah-setengah. Kalau mau jadi orang baik teman-teman dan menikmati kebaikan itu, 100% harus hijrah. Nggak bisa, harus betul-betul 100% maksimal. Mau mulai sekarang sholat malam, maksimal sholat malam udah. Maksimal ya, hijrah tinggalkan pekerjaan haram, maksimal semuanya maksimal. Nggak bisa setengah-setengah. Yang buat banyak orang kembali kepada kemaksiatan, kenapa? Karena setengah-setengah. Nggak bisa, harus 100% hijrah. Itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Pada saat mereka masuk Islam, mereka hijrah, udah totalitas di situ. Nah sama ini, kalau kita tinggalkan bakhil, harus totalitas. Jadi dermawan langsung totalitas. Lalu beliau mengatakan, sedangkan kedermawanan adalah pohon di surga, dan ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka pasti akan membawanya ke dalam surga. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Artinya, bakhil tempatnya neraka. Ya. Ini statement yang sangat menarik, apa yang disampaikan oleh beliau. Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah. Dan ini saya ingin teman-teman, mulai dari diri saya dulu, kemudian antum sekalian, jadikan prinsip hidup ini. Jadikan prinsip hidup. Apa itu? Setiap kali ada orang di depan kita yang meminta, ataupun kita lihat dia butuh, tidak minta, maka tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh terhadap kepada orang itu. Selama ini, sering kali orang faham apa? Orang yang minta butuh kan? Makanya ada orang di mobilnya buka jendela sedikit. Keluarin dengan jarinya, koinnya 500 rupiah. Ini bakhil walaupun sedekah. Karena dalam dirinya masih ada prinsip orang itu butuh. Ini faham yang salahin. Ini harus diubah. Kita harus ubah teman-teman sekalian, kalau kita yang butuh kepada orang miskin itu. Karena kalau tanpa dia kita nggak dapat pintu sedekah. Kalau tanpa mereka kita nggak punya kesempatan untuk meraih pahala sedekah. Makanya beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah ataupun hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Artinya dia lebih pantas aku hormati, segala macam. Karena memang dia telah mengambil apa yang telah aku sedekahkan. Karena alasannya, kata Al-Layth rahimahullah, karena dia telah menerima apa yang aku korbankan kepada Allah. Coba renungi baik-baik. Buat prinsip hidup yang butuh dalam sedekah kita, bukan penerima. Penerima itu ambil fisiknya, misalnya antum kasih 100 ribu nih. Dipakai sama dia, pakai makan, pakai minum, pakai beli baju, selesai. Kan habis di situ. Tapi antum punya 100 ribu itu yang antum bawa ke akhirat. Dan dia perantaranya. Siapa yang kira-kira lebih butuh? Kita lebih butuh. Kita butuh dengan dia. Ini tanamkan ini teman-teman. Makanya kalau antum prinsipnya selain ini, antum akan selalu anggap remeh orang yang minta-minta. Orang miskin, dilirik sebelah mata, dihina, ditolak. Karena seakan-akan dia yang butuh, ini keliru. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur,
Beliau pernah berkata kepada orang-orang yang terima sedekahnya. Sambil tersenyum lebar, dia mengatakan dengan orang-orang di sebelahnya, murid-muridnya. Mereka, orang-orang miskin yang sudah bawa sedekah itu. Mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang miskin jalan itu, tadi saya bilang rasionalnya kalau kita kasih 100 ribu, 1 juta, dia bawa nih, dia pakai untuk kebutuhannya. Habis kan, makanan, minuman, segala macam. Ada yang jadi nutrisi tubuh, ada yang jadi kotoran, maaf. Tapi kita sedang membawa nilai itu. Sedang membawa nilai itu, atau orang itu sedang membawa nilai itu ke timbangan Allah pada hari kiamat. Jadi prinsip dasarnya adalah kita yang butuh. Ya. Ini harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Saya ulangi, barang siapa yang tidak memperlihatkan, maksudnya kepada Allah, dia lebih butuh dengan ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya itu dan memukul wajahnya sendiri. Statement yang luar biasa ini, kata Syu'bi. Barang siapa yang tidak memperlihatkan kepada Allah bahwasanya dia butuh dengan sedekah itu, lebih butuh daripada orang miskin terhadap sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekah. Kalau antum kedatangan orang-orang miskin, orang yang butuh, senyum akhi dan ukhti. Ramah dengan mereka. Jangan sakiti perasaannya. Allah yang menggerakkan dia datang kepada antum dan akhirnya antum punya kesempatan untuk itu.